Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Andi Prastowo di Andi Prastowo Official. Pada kesempatan kali ini, kawan Andi, kita akan berbagi tentang cara memetakan penelitian ya, membuat pemetaan riset ya, yang selama ini telah dilakukan, sehingga kemudian kita bisa menemukan konsep-konsep baru atau konsep-konsep yang masih jarang diteliti. Nah, dengan cara inilah kita juga akan lebih mudah untuk menentukan novelty dari penelitian kita. Nah, teman-teman semua, selama ini mungkin kita kesulitan ya untuk memetakan ribuan bahkan jutaan artikel yang telah tersebar, yang telah dipublikasikan oleh para akademisi di seluruh dunia. Namun dengan beragam perangkat yang sekarang ini telah tersedia, insya Allah kita akan lebih mudah untuk memetakan perkembangan keilmuan, perkembangan topik-topik yang diteliti oleh para akademisi di seluruh dunia. Bagaimana caranya? Oke, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, oke teman-teman semua, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kawan Andi, jangan lupa sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana membuat peta penelitian dan untuk menemukan konsep-konsep yang masih jarang diteliti dengan melihat peta penelitian yang berkembang hingga saat ini, pastikan teman-teman sebelum menonton video ini hingga tuntas, silahkan klik subscribe, like, dan jika nanti merasakan manfaat dari tayangan ini, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Teman-teman semua yang kawan Andi yang berbahagia, langkah pertama silahkan buka Publish or Perish. Ini untuk mendapatkan referensi yang berkaitan dengan topik kita. Karena kita membutuhkan database metadata berkaitan dengan artikel-artikel, judul-judul penelitian yang terbaru. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki aplikasi, sudah membuka program Publish or Perish, sudah saya tunjukkan, silakan bisa dibuka di channel YouTube Andi Prasto Official. Sudah saya jelaskan tentang bagaimana penggunaan Publish or Perish, bagaimana cara mengunduh aplikasi Publish or Perish. Nah, setelah terinstall seperti ini tampilannya ya, teman-teman silahkan nanti bisa unduh ya dari berbagai database. Misal saya pakai database Crossref. Nah, silakan kemudian nanti kita batasi waktunya ya pencariannya. Misal 2010 sampai 2021. Nah, kemudian kata kuncinya apa? Saya ingin mencari tentang digital learning. Oke. Kemudian kita search. Ditunggu. Sedang berproses ya dari pihak Crossref. Oke. Ya. Sudah muncul ya, ini hasil penelusuran di database Crossref ya. Nah, setelah muncul, maka kemudian nanti silahkan dipilih dan dipilah begitu ya, mana database yang akan digunakan. Nah, di sini sangat banyak ya, teman-teman bisa melihat artikel yang membahas tentang digital learning. Ini, tunggu proses ya, ini masih berputar-putar. Oke, ini semuanya sudah. Ada 200 papers ya, ada 200 paper. Nah, kita akan cara untuk mengunduh menyimpan metadata ini, silahkan tinggal di Ctrl A, kemudian save result dalam bentuk as RIS atau reference manager. Kemudian silahkan buat database baru ya, saya buat database baru. Digital learning. Oke, saya masukin di sini. Saya tulis
crossref. Kemudian yang berikutnya kita coba cari dari sumber yang lain ya, misal dari Google Scopus ya. Oke, dari Scopus kita cari, waktunya sama, kita search lagi. Memang butuh proses karena ini juga, nah muncul ya, alhamdulillah sudah selesai. Di sini ditemukan 20 papers ya. Oh, lebih. Ini baru proses ya, ditunggu. 40, 60 ini muncul ya. Di sini 80 muncul lagi. Ya 100, 120 naik lagi, 140, 160, terus kita tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai maka kita kontrol A ya, atau kita pilih yang mau kita butuhkan saja, yang kita anggap relevan diambil, yang tidak relevan nanti ini di exclude ya, atau misalnya ini tanda centangnya dihapus. Nah, kalau mau kita butuhkan semua ya kita tinggal kontrol A, kemudian save result as res ya, kemudian kita tulis referensi dari Scopus. Oke, kemudian kita save. Nah, kalau kita sudah mendapatkan database metadata terkait dengan publikasi 10 tahun terakhir, karena yang saya cari adalah 10 tahun terakhir nanti, atau 11 tahun terakhir, teman-teman boleh cari yang lain ya. Nanti dari beragam sumber ya, di sini dari database Crossref, Google Scholar, Microsoft Academic Search, PubMed Search, Web of Science Search, dan lain sebagainya. Silahkan. Nah, dalam contoh kali ini saya hanya mencontohkan dari dua database, yaitu Crossref dan Scopus. Nah, langkah berikutnya yaitu kita akan itu kan kita sudah punya ya, tadi kan sudah kita unduh file reference ya, referensi metadata dari referensi-referensi yang mengkaji tentang topik yang kita akan teliti. Nah, langkah berikutnya kita unduh aplikasi. Saya tunjukkan sebuah aplikasi untuk membuat pemetaan penelitian sebelumnya berkaitan dengan topik penelitian kita. Ini akan memudahkan karena dengan FOSS Viewer, teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini secara gratis dan akan sangat memudahkan teman-teman untuk melihat peta penelitian yang telah berjalan, telah berlangsung sampai detik ini, dan gratis. Nah, nanti teman-teman silahkan masuk di fossviewer.com. Kemudian nanti linknya saya akan tampilkan di deskripsi video ini. Silahkan nanti lihat di bawah video ini, kemudian silahkan nanti bisa diklik, bisa diunduh, bisa di copy linknya. Kemudian, nah di sini ada tiga ya, ada tiga untuk tiga sistem operasi ya. Nah, untuk Windows, Mac, atau other system. Nah, kalau saya menggunakan yang Windows ya, maka saya pilih yang atas ini, yang paling atas. Bagi teman-teman yang menggunakan Macintosh, silahkan pilih yang nomor 2, yang Macintosh. Bagi yang lain ya silahkan pilih. Sudah disediakan oleh pihak pengembang. Nah, teman-teman semua, kalau teman-teman sudah mengunduh, ini kita klik di sini, kita unduh. Nah, oke, saya sudah mengunduh juga. Nanti kalau sudah diunduh, teman-teman nanti akan melihat di sini ada bentuknya adalah zip. Nanti setelah ini ya, zip ya, setelah di ekstrak kemudian nanti datanya isinya ada history, license, ada manual ya, manual FOSS Viewer. Nanti teman-teman bisa baca panduannya. Nah,
Setelah itu, langkah berikutnya kita akan buka aplikasi ini. Dan pastikan teman-teman kalau belum untuk menggunakan aplikasi ini, teman-teman juga saya sarankan juga mengunduh aplikasi Java ya. Aplikasi Java yang bentuknya seperti copy ya, kayak gini. Nah, terus kemudian diinstal terlebih dahulu. Baru kemudian bisa menggunakan aplikasi FastViewer. Itu untuk tempat saya ya, karena kemarin tempat saya dibutuhkan seperti itu. Bagi teman-teman yang sudah punya aplikasi Java ya tidak perlu. Kita akan mulai untuk menggunakan program FastViewer. Jadi ini adalah salah satu untuk memvisualisasikan ya peta atau landscape dari penelitian terkait dengan topik yang akan kita teliti. Agak bersabar ya teman-teman. Semakin mungkin juga ini terkait dengan spek laptop dan spek dari komputer ataupun perangkat yang dimiliki oleh teman-teman, kawan Andi semua. Jika kawan Andi memiliki spek komputer dan laptop yang lebih bagus, bisa jadi program ini bisa berjalan dengan jauh lebih cepat. Nah, ini tampilan mukanya ya. Jadi ada network, overlay, kemudian density, kemudian ada file, items, analysis. Nah, caranya bagaimana? Nah, untuk kita membuat peta penelitian yang selama ini telah ada atau telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga kita bisa menemukan konsep-konsep yang masih jarang diteliti berkaitan dengan topik yang akan kita angkat. Oke, contoh topik yang saya angkat, misal ketertarikan saya pada contoh kali ini adalah digital learning. Jadi selama ini para peneliti mengkaji tentang digital learning itu dikaitkan dengan apa saja. Nah, kita akan lihat. Harapannya kita akan menemukan sesuatu yang baru yang jarang diteliti sehingga kita bisa menemukan novelty. Maka langkahnya kita klik create. Ya. Kemudian kita pilih create a map based ya on bibliographic data. Kalau kita mau melihat create a map based on text data, maka karena kita akan melihat bagaimana, karena di sini ada 3 pilihan ya. Kalau kita ingin melihat konsep-konsepnya ya, tema-tema, kata kunci yang selama ini paling banyak diteliti apa, yang masih jarang apa, pilih yang poin nomor 3. Karena di sini ada create a map based on network data, kemudian ada on bibliographic data ya, co-authorship, keyword dan seterusnya. Bisa juga kita yang terakhir create a map based on text data. Nah, ini a term co-occurrence ya, map based on text data. Nah, kita klik. Lalu langkah berikutnya, karena file yang tadi kita simpan dalam bentuk RIS ya, maka kita pilih yang read data from reference manager files. Kita klik yang paling bawah ini. Ini support ini kan di sini file yang tipe file yang mendukung adalah RIS and not RefWorks. Tadi kita gunakan RIS. Kemudian next. Kemudian kita cari di sini ada RIS and not RefWorks. Kita pilih, klik, kemudian kita cari ya di sini. Kita cari data pertama tadi bibliografi. Oke, kita Ctrl A, kita buka semuanya ya. Jadi jangan satu-satu, langsung saja Ctrl A, kemudian oke. Lalu next. Nah, kita pilih di sini ada pilihan judul, abstract field, title field atau abstract field. Kita pilih title and abstract field supaya semuanya bisa dibaca. Kita lihat. Nah, binary counting atau full counting, kita tulis full counting ya. Kemudian setelah itu kita klik next. Nah, minimum number of occurrence of a term. Jadi berapa istilah yang akan muncul ya. Semakin sedikit maka semakin banyak. Ditemukan kalau 3 frasa maka ada 127. Kalau 2 frasa kita temukan ada 271. Kalau 1 kata itu ada 1435. Nah, teman-teman mau memilih yang mana? Kalau pada kesempatan kali ini saya akan memilih pakai yang 2 frasa. Tapi jika teman-teman tertarik untuk yang 1 frasa, 1 kata ya maksud saya, ya pilih yang ini akan semakin banyak nanti di sini. Jadi digital learning itu berkaitan dengan apa saja. Nah, saya pilih yang 2 frasa. Nah,
Lalu di sini ada 271 default choice is to select ini ada 60% most relevant terms, number of terms to be selected ada 163. Oke, kita pilih ini saja. Kemudian next. Nah, nanti di sini teman-teman kita bisa cek lagi mana istilah yang sebenarnya tidak relevan. Ya, kalau tidak relevan boleh kita exclude ya, kita hilangkan centangnya yang kita pilih, sehingga konsep-konsep istilah-istilah yang tidak relevan bisa di exclude. Oke, kalau sudah dianggap semuanya relevan, oke. Finish. Nah, setelah kita klik finish, di sini ternyata ada 163 yang tidak terhubung. Nah, di sini ternyata yang tersedia hanya 159. Do you want to show this set of item instead of all items? Ya, kita pilih yes. Kita tunggu beberapa saat, nanti ini. Oke, ini hasilnya. Ya, setelah kita lihat di sini, kita melihat bahwa ketika kita bicara tentang digital learning, itu konsep-konsep yang banyak diteliti paling banyak ini game ya, kemudian digital ya. Kita bisa pakai mouse untuk membesarkan atau mengecilkan ya. Nah, kita bisa tarik kalau challenge, kemudian ada digital, kemudian game, kemudian e-learning, taksonomi ini, dan ada identity, education. Ini adalah topik-topik yang paling banyak diteliti. Terus kalau kita melihat dari waktunya ya, nah kalau kita lihat ini yang terbaru adalah yang warna yang ini ya, mengarah ke kuning, ini yang terbaru, style learning. Kemudian di sini juga kita menemukan ini juga yang terbaru. Kalau yang paling banyak ini di sekitaran tahun 2014 digital, kemudian perkembangannya game. Nah, semakin terbaru nanti arahnya di sini sesuai dengan warna ini. Nah, kalau kita lihat density-nya yang paling banyak diteliti itu kita lihat di sini. Company, challenge, kemudian education, digital, kemudian game, digital learning, identity, taksonomi. Nah, ini literature, organization, big data, itu masih evisasi, kemudian flip learning, style, ini beberapa exercise, internet, classroom. Nah, ini sebenarnya classroom lumayan besar. Nah, English ya, kemudian digital learning environment. Ini bisa dipilih ya. Ada konsep-konsep yang masih, kalau yang warnanya jelas kayak gini ya, ini jelas sudah banyak yang meneliti ya. Education udah banyak yang meneliti ya. Kita cari yang masih jarang ya, jarang yang diteliti. Literature, organization, evaluation. Nah, ini silakan ini diteliti yang seperti ini ya. Ini menjadi topik-topik yang menarik. Setelah kita tahu bahwa konsep-konsep mana yang masih jarang diteliti, maka kita bisa melihat bahwa kita bisa fokus ke topik-topik yang masih jarang diteliti selama ini ya. Nah, kalau di sini kita lihat ya, topik-topik terbarunya kajiannya tentang apa, itu muncul di sini konsep-konsep yang 2020, 2021 yang banyak diteliti itu sesuai dengan warnanya di sini ya. Nah, kalau mau lihat tinggal diperbesar. Tinggal diperbesar. Nah, ini kita lihat deep learning dengan stack, dan ini keterhubungan antar ini potensial digital native. Nah, ini saya kira topik-topik ini menarik ya untuk dikaji. Silahkan teman-teman nanti bisa, ini tinggal digeser-geser ya. Holistic learning itu masih jarang juga diteliti. Holistic learning experience, new technology. Baik teman-teman, saya kira itu adalah gambaran dari cara memetakan penelitian. Sehingga setelah kita menggunakan Fast Viewer ini, maka tidak ada lagi alasan bahwa kita tidak bisa memetakan ya
mau ada ratusan penelitian, mau ada ribuan dengan alat ini, maka kita bisa melihat. Dan kita mau meneliti yang mana, sehingga tidak ada lagi kita mengatakan bahwa topik kita itu benar-benar mungkin nggak terhubung dengan yang lain. Kalau kita lihat di sini, maka kita akan lihat bahwa kita bisa menemukan posisi konsep-konsep penelitian yang memang benar-benar baru yang atau jarang diteliti, sehingga memang akan menghasilkan sesuatu yang novelty atau menyajikan, atau kita akan bisa berkontribusi untuk memberikan yang terbaru buat perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, nanti di sini bagi teman-teman yang ini di sini bisa dilihat ya, nanti ini bisa di-rotate. Ya, silakan nanti bisa dibentuk horizontal, boleh, tidak masalah. Ini pengaturan saja ya teman-teman. Nah, ini itemnya, klasternya, istilahnya. Kemudian screenshot kita bisa save ya. Save ini dalam bentuk PNG ya, gambar digital learning. Oke. Baik teman-teman semua, saya kira itu kawan Andi Prastowo. Kawan Andi, saya sudah jelaskan tentang satu program, satu aplikasi yang disediakan secara gratis untuk digunakan untuk membantu kita, membantu kawan Andi dalam proses riset, dalam proses penyusunan artikel ilmiah. Ini juga sama, saya sedang belajar, saya ingin berbagi pada teman-teman supaya kita sama-sama bisa mendapatkan manfaat dari program ini dan memudahkan kita dalam proses penelitian, dalam proses kita menemukan novelty, dalam proses kita menghasilkan artikel-artikel terbaik, terbaru, yang nanti insya Allah akan menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh publik ataupun akademisi yang lain. Terima kasih, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan silahkan jika apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua, silahkan bisa di-share, bisa dibagikan pada teman-teman yang lain. Pastikan jika teman-teman ingin mendukung dan tetap bisa mendapatkan update terbaru, konten-konten terinspiratif dari Andi Prastowo Official, pastikan klik subscribe, like, dan bisa direkomendasikan kepada teman-teman yang lain ya. Terima kasih. Kita akhiri sesi tutorial pada kesempatan kali ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di konten berikutnya, di tayangan berikutnya. Dari saya Andi Prastowo Official mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.